Inter Milan mengalahkan Urawa Red Diamonds secara dramatis 2-1. Tertinggal dulu, si ular comeback berkat torehan Lautaro Martinez dan gol Valentin Charbonny di menit akhir. Tambahan 3 angka membuat Inter berada di puncak klasemen grup E dengan 4 angka. Mereka mengungguli River Plate di urutan kedua yang meraih 3 poin. Sementara, Urawa di urutan terbawah dengan belum meraih poin. 7 gol tercipta dalam duel Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund pada lanjutan Piala Dunia Antar Klub 2025. Daiborusen menang 4-3. Laga Mamelodi vs Dortmund berlangsung di TKL Stadium, Cincinnati, Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2025, malam WIB. Kedua tim sudah saling balas gol dalam 16 menit pertama. Mamelodi membuka skor lewat Lucas Ribeiro Costa pada menit ke-11, yang langsung dibalas Felix Mecha 5 menit berselang. Dortmund berbalik memimpin berkat Serhou Guirassy pada menit ke-34, disusul gol Jobe Bellingham pada menit ke-45. Gol bunuh diri Huliso Mudau pada menit ke-59 kian menjauhkan Dortmund. Tapi Mamelodi menipiskan selisih lagi lewat sundulan Ikram Reiners, memanfaatkan sundulan pertamanya yang mengenai tiang. Mamelodi coba mengejar di sisa waktu dan mendapatkan gol lain pada menit ke-90 lewat Lebo Motiba. Namun Dortmund mempertahankan keunggulannya dan mengamankan kemenangan 4-3. Dengan hasil ini, Dortmund memimpin grup F dengan 4 poin disusul Mamelodi yang punya 3 poin di posisi 2. Arsenal dikabarkan akan mendatangkan pemain Real Madrid, Rodrigo. Pesepak bola asal Brasil itu dinilai cocok untuk skema permainan Mikel Arteta. Kontrak Rodrigo dengan Madrid akan berakhir pada 2028. Tapi, kedatangan Kylian Mbappe membuat kesempatan bermainnya menjadi lebih sulit. Transfermarkt menaksir harga Rodrigo saat ini sekitar 77 juta pound sterling. Nilai transfer itu diprediksi tak akan menjadi masalah untuk Arsenal yang sudah menggelontorkan 599,3 juta pound sterling dalam 4 musim terakhir. Satu hal yang menjadi ganjalan Rodrigo bergabung dengan Arsenal adalah kebijakan pembatasan gaji di The Gunners. Tak ada pemain The Gunners dalam daftar 10 pemain Arsenal dengan gaji termahal di Premier League. Arsenal dikabarkan meminati pemain Brentford ini. Dia adalah Christian Norgard, seorang gelandang. Kontraknya di Brentford akan habis pada musim panas 2027. Harga di pasarannya terbilang terjangkau, nilai pasarnya ada di angka 11 juta euro atau setara 207 miliar rupiah. Christian Norgard sepertinya bakal jadi alternatif pilihan, andai Thomas Partey jadi pergi di musim panas ini karena kontraknya habis. Sejauh ini, belum ada tawaran resmi dari Arsenal ke Brentford untuk Norgard. Barcelona boleh saja merasa berada di garis finish, tapi Bayern Munchen belum angkat tangan. Klub Bundesliga itu diam-diam menyiapkan langkah terakhir untuk membajak transfer Nico Williams. Winger muda Athletic Bilbao ini memang jadi rebutan dua raksasa Eropa jelang bursa transfer musim panas. Barca sudah lebih dulu mengamankan kesepakatan personal dengan Nico. Bahkan, mereka siap menebus klausul rilis sebesar 62 juta euro, sekitar 1,1 triliun rupiah, kurs 1 euro sama dengan 17.800 rupiah. Namun, Bayer tak mau tinggal diam dan mulai bergerak di balik layar. Max Eberl, direktur olahraga Bayer, mengambil keputusan mendadak dengan meninggalkan rombongan tim di Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia kembali ke Munich demi menghadiri pertemuan penting. Waktunya tak main-main, rapat diadakan hanya beberapa jam setelah Eberl mendarat di Jerman. Pertemuan itu melibatkan nama-nama besar seperti Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge. Fokus utama mereka, strategi transfer musim panas. Nico Williams pun menjadi prioritas dalam daftar yang dibahas. Bayer ingin menyodorkan tawaran yang tak hanya menarik dari segi finansial, tetapi juga menjanjikan proyek yang ambisius. Mereka berharap langkah cepat ini bisa jadi penentu jika Barcelona tergelincir di menit akhir. Jika negosiasi Barca tersendat, Bayer bisa masuk sebagai penyelamat yang menawarkan solusi kontan. Dengan bursa transfer yang kian dekat dan waktu terus berdetak, transfer ini masih terbuka untuk kejutan menit akhir. Media Spanyol AS melaporkan bahwa Alonso sangat puas dengan performa Brahim Diaz. Ia menilai dia sebagai pemain dengan semangat dan intensitas tinggi yang sesuai dengan filosofi tim. Alonso bahkan menganggap Diaz memiliki semua bahan yang dibutuhkan seorang pemain modern. Kehadiran Alonso ikut mempercepat proses negosiasi kontrak baru Brahim Diaz. Real Madrid dan perwakilan Diaz tinggal membahas detail teknis sebelum menandatangani kesepakatan. Jika tak ada kendala, pengumuman resmi bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Faktor kepercayaan Alonso membuat prosesnya berjalan mulus. Diaz kini merasa dihargai dan dipercaya sebagai bagian dari rencana utama klub. Ini sangat berbeda dibanding era Carlo Ancelotti, di mana dia lebih sering jadi pelapis. Crystal Palace sejatinya telah menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan Ousmane Diomande dari Sporting CP. Transfer ini diproyeksikan sebagai pengganti langsung Gyehi jika sang bek Inggris hengkang musim panas ini.
Tapi kini, Real Madrid dikabarkan ikut masuk dalam perburuan Diomande, menurut laporan dari tim Talk. Pelatih baru Los Blancos, Xabi Alonso, disebut sangat mengagumi kemampuan membaca permainan bek muda Pantai Gading tersebut dan ingin membawanya ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari proyek generasi lini belakang. Jika Madrid berhasil membajak transfer Diomande ke ibu kota Spanyol, maka Crystal Palace tidak akan punya pengganti sepadan untuk Guehi, dan berpotensi memutuskan untuk menahan sang bek hingga kontraknya habis tahun depan. Real Madrid kini tengah melirik Ousmane Diomande, bek muda berusia 21 tahun yang bermain untuk Sporting CP di Liga Portugal. Nama Diomande menjadi perhatian utama Xabi Alonso, yang menurut laporan Mundo Deportivo, secara pribadi melihat potensi besar dalam diri bek asal Pantai Gading tersebut. Kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2027 dan klausul rilisnya mencapai 1,5 triliun. Namun, sejumlah media menyebut bahwa 1,13 triliun kemungkinan cukup untuk menggoda Sporting melepas sang pemain. Manchester United disarankan untuk merekrut Callum Wilson secara gratis musim panas ini demi menambah ketajaman lini serang, jika gagal mendapatkan target utama seperti Victor Gyökeres atau Hugo Ekitike. Callum Wilson, striker Newcastle United, akan berstatus bebas transfer per tanggal 30 Juni karena kontraknya tidak diperpanjang. Meski musim lalu diganggu cedera, Wilson terbukti efektif dalam beberapa musim sebelumnya sebagai pelapis Alexander Isak. Bersama Newcastle sejak September tahun 2020, Wilson mencatatkan 49 gol dari 130 penampilan. Sebelumnya, ia juga bersinar bersama Bournemouth dengan torehan 67 gol dari 187 pertandingan. Secara keseluruhan, ia sudah mencetak 141 gol sepanjang kariernya. Manchester United dilaporkan telah membuka pembicaraan resmi dengan Aston Villa terkait transfer Emiliano Martinez. Kiper timnas Argentina itu masuk dalam daftar teratas sebagai calon pengganti Andre Onana. Aston Villa memasang harga tinggi untuk Martinez, yakni 40 juta euro. Mereka butuh pemasukan segera guna memenuhi regulasi Profitability and Sustainability Rules pasar sebelum tanggal 30 Juni. Selain Manchester United, Atletico Madrid juga disebut tertarik merekrut Martinez. Namun sang kiper dikabarkan lebih ingin bertahan di Eropa ketimbang pindah ke Arab Saudi, yang juga sempat memberi tawaran. Laporan dari Catalunya Radio menyebut bahwa Marcus Rashford masih optimistis bisa bergabung dengan Barcelona. Penyerang berusia 27 tahun itu diyakini membutuhkan awal baru setelah melalui musim yang berat bersama Manchester United. Rashford menilai gaya bermain Barcelona sangat cocok dengan karakteristiknya. Ia juga dikabarkan masih menjalin komunikasi dengan pihak klub dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Barcelona terus memantau situasinya dengan cermat. Jika diperlukan, Rashford siap dijadikan sebagai opsi alternatif dalam perekrutan pemain sayap musim panas ini. Klub Premier League Arsenal, dikabarkan sedang mengincar salah satu aset tetangganya, Chelsea. The Gunners disebut tertarik untuk memboyong winger Chelsea, Noni Madueke, di bursa transfer musim panas ini. Madueke masih terikat kontrak panjang di Stamford Bridge hingga 2030. Chelsea diperkirakan akan membanderol pemainnya sekitar 40 juta euro, angka yang cukup masuk akal untuk pemain dengan bakat dan usianya. Jika Arsenal serius dengan minat ini, mereka perlu bergerak cepat sebelum klub lain ikut melirik mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Spekulasi tentang masa depan Thibaut Courtois di Real Madrid akan segera berakhir. Los Blancos dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak kiper timnas Belgia tersebut. Romano melaporkan bahwa Real Madrid memutuskan untuk mempertahankan Courtois hingga musim 2025-2026 dan kemungkinan lebih lama lagi. Manajemen Real Madrid masih sangat puas dengan performa Courtois. Meski sudah tidak muda, kiper Belgia itu dinilai tetap konsisten dan berkontribusi besar untuk tim. Menurut Romano, Real Madrid baru akan memfinalisasi kontrak baru Courtois pada Juli tahun 2025. AC Milan menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sektor gelandang untuk musim 2025-2026. Klub raksasa Italia tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan gelandang Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Xhaka disebut telah menyetujui kontrak berdurasi 3 tahun bersama Milan. Dalam kontrak tersebut, pemain internasional Swiss itu akan menerima bayaran sekitar 4 juta euro per musim, belum termasuk bonus tambahan. Dengan kesepakatan pribadi telah dicapai, kini Milan tinggal menyelesaikan proses negosiasi dengan pihak Leverkusen guna merampungkan transfer secara resmi. Proses ini diprediksi tidak akan mengalami kendala berarti. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Quansah telah memutuskan untuk hijrah ke Jerman demi mengembangkan kariernya.
Ia akan bergabung dengan klub Bundesliga, Bayer Leverkusen. Die Werkself bersedia membayar sekitar 30 juta pounds sebagai biaya transfer awal, dengan kemungkinan tambahan bonus berdasarkan performa. Jika tidak ada kendala, transfer ini diprediksi akan resmi diumumkan dalam waktu dekat, mungkin bahkan sebelum pekan depan. Real Madrid diam-diam sedang mencari penyerang yang bisa mainkan peran pendukung, seorang pemain seperti Joselu, yang mungkin tak selalu jadi starter tapi bisa memberi dampak nyata saat dibutuhkan tim. Kehadiran Gonzalo Garcia membuat Real Madrid bahagia. Tentu saja, ini menjadi satu lagi kesempatan baginya untuk buktikan bahwa Real Madrid tak perlu mencari pengganti Joselu di tempat lain. Hanya dalam waktu 151 menit bersama tim senior musim ini, Gonzalo sudah mengoleksi 2 gol, 1 di laga melawan Al Hilal dan 1 gol lainnya ke gawang Leganes di ajang Copa del Rey, serta dan memberikan 1 assist. Itu menjadi kontribusi langsung yang diberikannya untuk Los Blancos setiap 50,3 menit, sebuah hasil luar biasa bagi seorang pemain yang baru saja masuk ke dalam skuad utama. Di titik ini, Gonzalo mungkin saja bisa menjadi pemain pengganti yang berpengaruh, yang selama ini dicari Real Madrid kemana-mana. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Inter kini tengah mempertimbangkan Haaland sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini depan mereka. Namun, Manchester United langsung memberi respons tegas dengan menetapkan sejumlah syarat yang tidak mudah dipenuhi. Klub asal Inggris itu menolak mentah-mentah skema peminjaman, baik yang disertai opsi pembelian maupun kewajiban beli. Jika Inter benar-benar berminat, maka mereka harus mengajukan penawaran dalam bentuk transfer permanen. Selain itu, Manchester United juga sudah menetapkan harga jual sang pemain sebesar 45 juta euro. Nominal ini sebenarnya lebih rendah dibanding saat mereka memboyong Haaland dari Atalanta pada musim panas 2023. Atletico Madrid dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendatangkan Alexander Zinchenko dari Arsenal pada bursa transfer musim panas tahun ini. The Gunners dilaporkan mematok harga jual yang relatif terjangkau, yakni sekitar 15 juta euro. Dengan kemungkinan ketersediaan dan harga yang kompetitif ini, sejumlah klub papan atas Eropa mulai menunjukkan minat serius. Masa depan transfer Alexander Zinchenko sangat bergantung pada bagaimana Atletico Madrid akan mengembangkan target bek kiri lainnya. Namun, jika pembicaraan lebih lanjut antara pihak pemain dan klub Spanyol tersebut dapat dilanjutkan dengan hasil yang memuaskan, kesepakatan mungkin akan segera difinalisasi. Harapan Juventus untuk merekrut Jadon Sancho musim panas ini berpotensi kandas. Kabarnya, sang pemain sayap lebih memilih bergabung dengan Napoli di jendela transfer mendatang. Menurut laporan tersebut, Sancho saat ini lebih memilih Napoli sebagai tujuan berikutnya dibanding Juventus. Napoli hingga kini belum menemui kesepakatan dengan Manchester United soal harga transfer. MU membanderol Sancho seharga 25 juta euro. Namun, Napoli meminta harga tersebut diturunkan mengingat kontrak Sancho hanya tersisa 1 tahun. Jadi, Juventus masih bisa menyalip Napoli dalam perburuan tanda tangan sang pemain.